Oke, pada video kali ini saya akan membahas cara menyusun studi kelayakan bisnis yang efektif. Nah, sebelum masuk ke studi kelayakan bisnis, apa itu studi kelayakan bisnis? Sebelum kita lebih mendalam, kita harus paham dulu apa itu studi kelayakan bisnis. Nah, simpelnya adalah riset yang dilakukan bisnis sebelum dimulai untuk memastikan apakah bisnis tersebut layak atau enggak. Kalau hasilnya bagus, ya bagus, ya lanjut. Tapi kalau banyak risikonya dan nggak menguntungkan, lebih baik cari ide lain atau revisi konsep bisnisnya. Nah, lanjut. Kenapa studi kelayakan bisnis itu penting? Studi kelayakan ini penting ya karena yang pertama membantu kita memahami pasar dan kompetisi. Yang kedua, menghindari kerugian besar karena salah langkah. Ketiga, mengetahui apakah bisnis kita bisa berkembang dalam jangka panjang. Yang keempat, memudahkan dalam mencari investor atau modal tambahan. Nah, langkah-langkah menyusun studi kelayakan bisnis sebagai berikut. Yang pertama, tentukan ide bisnis yang jelas. Nah, yang pertama, ya pastikan ide bisnis itu sudah jelas. Jangan cuma karena tren, tapi kita lihat apakah ide ini punya nilai lebih. Ya, misalkan kalau mau buka coffee shop, apa yang bikin beda dari yang lain gitu. Apakah konsepnya unik, target pasarnya siapa. Nah, yang kedua, lakukan analisis pasar dan pemasaran. Sekarang kita cek dulu pasarnya. Jangan asal jualan, tahu siapa yang bakal beli. Yang harus kita analisis itu siapa target marketnya. Nah, terus seberapa besar permintaan untuk produk atau jasa ini. Terus siapa pesaingnya dan apa kelebihan mereka. Jangan lupa rencana pemasaran juga harus dipikirkan. Promosinya lewat media sosial, kolaborasi dengan influencer atau strategi yang lain. Nah, ketiga, cek kesiapan teknis dan operasional. Ini berkaitan dengan bagaimana bisnis ini akan berjalan. Beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, lokasi usaha. Nah, strategi atau enggak gitu tempatnya gitu. Yang kedua, ketersediaan bahan baku atau supplier. Ketiga, teknologi atau alat yang dibutuhkan. Keempat, SDM, butuh beberapa karyawan atau skill yang diperlukan. Berikutnya, hitung estimasi keuangan. Kita masuk ke bagian yang paling krusial, yaitu uang. Jangan asal modal aja, tapi hitung dengan detail. Yang pertama, modal. Buat beli alat, sewa tempat, dan lain-lain. Kedua, biaya operasional per bulan. Ketiga, proyeksi pendapatan dan kapan bisa balik modal. Keempat, super pendanaan. Jangan sampai bisnisnya jalan tapi cash flow-nya berantakan. Yang berikutnya, evaluasi risiko dan analisis SWOT. Setiap bisnis pasti ada risiko, makanya kita harus analisis SWOT. Yang pertama, strength. Strength-nya itu kelebihan bisnis kita apa. Yang kedua, weakness-nya kelemahan yang perlu diperbaiki juga apa. Yang ketiga, opportunities. Peluang pasar apa yang bisa dimanfaatkan. Yang keempat, threats. Threats itu ancaman atau tantangan bisnisnya apa. Kalau kita sudah tahu risikonya, kita bisa siapin strategi buat mengatasinya. Oke, sekian, terima kasih.